Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah salah satu dosen dari perguruan tinggi di Kota Medan. Nama saya Dewi Anggraini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi Politeknik Cendana di Kota Medan. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma. Seperti yang kita ketahui, itu merupakan suatu hal yang kewajiban sebagai seorang pendidik. Adapun Tridharma yang saya maksud di sini adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk aspek pengajaran, saya dikejar oleh Kaprodi untuk mengajar mata kuliah Marketing Management, di mana mata kuliah Marketing Management merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi atau program studi D3 maupun D4 yang memang di Politeknik Cendana sendiri D4-nya itu baru, yaitu Manajemen Pemasaran Internasional. Untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran ini terdiri dari 3 SKS, dan untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran sendiri berada di semester 3 atau semester ganjil. Adapun tujuan mata kuliah Marketing Management ini dilaksanakan pada program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional Perguruan Tinggi Politeknik Cendana ialah dengan tujuan agar mahasiswa kelaknya nantinya dapat membangun bisnis sesuai dengan konsep bisnis yang baik, yang tertata, dan yang terencana, dan bertindak sebagai Chief Level Management. Sehingga luaran yang ada di Politeknik Cendana harapannya itu menjadi Cendana yang leader. Cendana yang leader adalah sebutan di Politeknik Cendana di mana ketika mahasiswa Cendana yang sudah menjadi alumni atau masih aktif karena terkendala dengan hal lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu di antaranya, ialah ketika mereka di usia kurang atau di bawah dari 30 tahun, mereka sudah bisa menghasilkan karya serta finance independent. Seperti mereka sudah bisa punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, yang gaji UMR-nya itu 3 kali lipat, sehingga memang luarnya adalah menjadi Chief Level Management atau Cendana yang leader. Untuk aspek pengajaran, saya sendiri sebagai dosen di program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional di Politeknik Cendana, saya menerapkan 3 sistem pengajaran. Yang pertama adalah delivery, the second is iterations, the third is assessment. Di Politeknik Cendana sendiri, kita ada beberapa program studi yang memang sifatnya manajemen, berpusat pada manajemen. Hanya saja memang dari pertama Politeknik Cendana dibangun hingga saat ini kita konsis dengan yang namanya luaran, karena memang kita vokasi. Politeknik Cendana itu menghasilkan alumni-alumni yang memang capable to speak. Walaupun memang kita sadari bahwasannya kita punya kelemahan dengan yang namanya grammar dan lain sebagainya. Namun demikian, kita menyiapkan luaran kita untuk menjadi seorang businessman, pelaku bisnis secara langsung dengan level chief level management, maka mereka harus capable to speak in English. Itu sebab kenapa walaupun saya dosen marketing management, saya juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan mahasiswa menggunakan bahasa asing. At least speak in English. Jadi di delivery ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3, delivery, iterations, and assessment. Di delivery ini sendiri merupakan proses dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, dan mahasiswa akan menerapkan itu dan menggunakan RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah dibuat oleh saya sendiri sebagai pelaku dosen, pendidik, yang turunannya itu diambil dari silabus yang diberikan oleh prodi. Jadi dari silabus yang dititipkan dikembangkan menjadi RPS. Selain daripada itu, saya sangat beruntung karena menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan RPS ini. Sehingga rencana pembelajaran di 1 semester itu dibuat berdasarkan 4 aspek.
capaian pembelajaran lulusan, yang dimana aspek capaian pembelajaran lulusan atau CPL ini adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Pembelajaran dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL itu sendiri, yang dimana capaian pembelajaran lulusan kita itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya luarannya adalah menjadi cendana yang leader. At least mereka dapat di chief level management dengan harapannya hidup mereka sejahtera, nyaman, aman, dan dapat membantu untuk masyarakat sekitar. Selain daripada CPL atau capaian pembelajaran lulusan, kita juga akan membahas sedikit tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, terdapatlah sub-sub capaian mata kuliah itu sendiri, di mana saya akan membahas menjadi 16 pertemuan. Jadi mata kuliah manajemen pemasaran ini dirakit sedemikian rupa dengan 3 SKS dengan 16 kali pertemuan. Dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian daripada itu, dalam mata kuliah marketing manajemen juga terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau kita sebutnya CPL. Yang pertama adalah lulusan daripada Politeknik Cendana yang sudah menerapkan dan mengaplikasikan manajemen marketing ini tadi, manajemen pemasaran atau marketing management. Mereka they can build their own business with the basic concept but the update one, and really can be grew, and they will be one of the chief level management. The second is they can be able to control the concept of the theories, karena ketika kita jago berjualan, kita tahu praktiknya namun tidak didampingi dengan yang namanya teori, tetap akan ada yang namanya kegagalan. Dimana kegagalan itu muncul dari hal-hal yang kecil, tidak ada orang gagal itu karena hal besar, kan demikian. Sehingga perlu adanya kita berikan aplikasi hal-hal yang mendukung, yang sifatnya itu memang lebih detail, seperti prinsip-prinsip pemasaran, ilmu pemasaran, pemasaran dasar, riset pasar, yang dimana itu akan diperlukan sebagai analisis atau perancangan atau proses dalam memproduksi atau memasuki menjadi salah satu komponen-komponen yang memang harus diselesaikan di CPL itu sendiri. Yang ketiga adalah menguasai konsep. Jadi bukan hanya they can control, but they can be evaluate. So, PPE-PP-nya jalan gitu. Mereka juga ahli dalam menyusun rencana strategis pemasaran. Jadi ketika mahasiswa sudah dapat menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis pemasarannya itu, mereka juga bisa menjabarkan dalam rencana operasional di dalam aktivitas pemasaran itu sendiri. Serta mereka dapat menguasai konsep kepemimpinan dan kewirausahaan. Bagaimanapun ketika kita pelaku bisnis secara langsung dengan ekspektasinya adalah chief level management, ketika kita tidak bisa menjadi seorang leader, maka itu akan buyar. Artinya apa? Kita tidak hanya mengajari anak-anak mahasiswa di Politeknik Cendana untuk menjadi pelaku bisnis atau menjadi seorang businessman, tapi we also train them as the leader. So they will be so to the subordinate how to be out the best ways that what they can learn in Cendana. After that, in Cendana kita ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Satu di antaranya adalah dapat memahami perbedaan pemasaran dan penjualan. Almost of the people yang common public, they will be never think the differences between sales and marketing. Bahkan orang manajemen sekalipun yang memang tidak mendalami dunia pemasaran, marketing ini sendiri pun masih terkecoh. Perbedaannya apa antara pemasaran dengan penjualan? The differences between marketing and sales. The second one is they will be understands how to identify what the customers wants, need, and demand. The third one, they will be understands how to put the strategy, marketing itself. The fourth one, they will be got some simulations
about cash flow. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa tentunya akan paham sekali dengan 9P yang memang sudah terupdate sekali, seperti yang kita tahu promotions, price, product, place, physical audience, process, people, and so on. Besides that, they also need to be understand the SWOT. Jadi setiap kita minta riset pasar mahasiswa untuk mencari UMKM yang ada, mereka patut untuk menerapkan yang namanya SWOT. Bagaimanapun, kita bisa mengidentifikasi UMKM itu bisa berkembang atau tidak ketika SWOT-nya itu cukup kuat. Begitu. Yang keenam, last but not least, yaitu mereka dapat memahami tugas-tugas sebagai simulasi dan presentasi untuk menyelesaikan studi kasus yang akan saya berikan di setiap pertemuan itu dengan isu case yang memang update. Yang kedua adalah iterations. Di interaksi ini, saya akan menggunakan bahan kajiannya itu cukup baik. Kenapa? Karena kajian yang saya ambil itu adalah hasil-hasil literatur review atau artikel manuskrip daripada dosen-dosen yang ada di Politeknik Cendana dan dosen-dosen dari kampus luar yang memang ada MOU dengan prodi, dengan dosen, dan lain sebagainya. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa itu sifatnya student-based learning, sehingga ketika saya menjelaskan satu kali, mereka akan memberikan jawaban. Ketika saya memberikan penjelasan, saya akan tanya lagi kepada mereka, begitu. Adanya tindakan ini yang saya lakukan guna mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah memang sudah ditetapkan. Metode yang tadi saya sampaikan, student-centered learning. Yang ketiga adalah tentang assessment. Definisi daripada asesmen ini sendiri adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan. Sehingga cara saya sebagai dosen untuk memberi penilaian ini adalah dengan cara individual assessment. With I give you the questions with the deadline and for sure the requirement very detailed. Seperti saya akan menjelaskan berapa kata yang harus mereka submit, kemudian bahkan fontnya saya jelaskan juga. Dan biasanya dari semua assignment, cara pengumpulannya selalu sama, yaitu dari individual assignment mereka akan kumpul ke group leader. Dari group leader mereka akan kirim ke class master. Class master itu adalah ketua kelasnya. Kemudian dari ketua kelas atau class masters itu akan kirim ke email saya. Artinya saya hanya akan dapat satu pengumpulan hasil daripada assessment tadi. Kemudian di marketing management ini kami memiliki bobot penilaian dan ini sudah menjadi standar daripada Politeknik Cendana itu sendiri, yaitu dibagi menjadi 4. Apa sajakah itu? Jadi 4 itu akan dibagi menjadi 25%, 25%, 25%, 25%. Yang pertama adalah 25% untuk daftar hadir, 25% untuk sikap, 25% untuk penugasan, dan 25% untuk ujian. Dimana mungkin akan banyak menjadi pertanyaan untuk bagian sikap, kenapa 25%? Karena yayasan sendiri sudah memberikan satu titipan bahwasannya bagus pun mahasiswa kita, pintar pun mereka, ketika mereka tidak memiliki attitude yang baik, they have no any attitude, maka akan sulit menjadi orang yang sukses. Walaupun dia akan sukses, maka dia tidak noble. Ketika mereka tidak noble, maka mereka tidak bahagia. Jadi artinya, walaupun kami mengajarkan sesuatu yang sifatnya duniawi, kami juga mengingatkan mahasiswa Politeknik Cendana bahwasannya kesuksesan itu akan diraih oleh orang yang memang mau, bisa, dan siap. Akan saya pertunjukkan di video saya dari delivery, interactions, kemudian assessment. Cara saya memberikan assessment ke mahasiswa. Untuk itu, silakan menikmati video saya. Semoga bermanfaat dan akan kembali lagi setelah menonton video saya. Terima kasih. Hello everyone, good afternoon everyone. Okay, guys, as usual, the beginning, before we start the meeting, we have to sing a song first.
Very fast, kan? What is our sound of the week? Promise Promise versus is commitment. commitment. Alright. Promise versus commitment. What do you think, Calvin? According to me, promise is something we are not holding on. If commitment, that means we hold on to our words and we try to achieve it. Wow, good. Anyone would like to give me an example of this statement of the week? Menurut Calvin, itu menurut kalian bagaimana? Ada yang mau kasih contoh yang kira-kira mungkin cocok nih untuk promise versus commitment? Lee. I think promise is something we say but we can broke it. As example, I said I will go in to study on time, but we don't do it. Promise and commitment, something we said but we can broke it. What do you kind of broke it? Because we commit. Okay, you comment instead. So, singkat cerita, kalau namanya janji manis, kalau udah janji manis ada pahit, biasa ada gitu ya. Hitam putih, manis pahit. Kalau komitmen gak ada manis-manis, karena dia memang kuat dan dia stand, gitu. Jadi penjelasan daripada Lee, contohnya dan penjelasan dari Calvin, thank you. One clap for everyone. One clap. Okay, good then. Then about the common numbers. Udah berapa? How many numbers? 360. Alright, 360. And where is your level? First, second, or third? Kerja, nggak uang jajan, kerja, nggak uang jajan bayar kuliah separuh, atau kerja, nggak uang jajan bayar kuliah sendiri, ngasih uang orang tua lagi. Bilang mana ini? First, still first. The rest? Third. Wah, Bapak supervisor. Okay, ladies and gentlemen, we're going for this. Before we start with this, let's be kita berdoa menurut agama dari kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Harapannya adalah karena kita berdoa supaya ilmu itu masuk dan tidak keluar lagi. Masuk keluar. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, gak nyampe ya. Jadi harapannya itu. Baiklah teman-teman. Oke, sekarang kita dasarnya. Kita gini. Jangan cuma cuap-cuap dari mana bla bla bla. Kita jalan, kita tapi untuk teori. Bagaimanapun, yang namanya praktik yang tidak didampingi dengan teori nggak selaras dulu. Kan gitu ya. Jadi, mari kita sedikit mengulas. Ada loh bapak-bapak di belakang daripada dunia marketing itu. Okay, it is the definitions of marketing. So, based on Kotler, kalau nanti teman-teman semuanya, you all guys, while you make a research and you think about marketing management on and everything that's about selling, marketing needs, you will find Kotler. Philip Kotler is the masters of marketing. Okay, we talk about the history of marketing. If Indonesia, we have a history, marketing also they have a history. In marketing, there are four eras. The first is production, second is sales, the third is marketing, the fourth is the relationship. Kalau yang pertama itu dari tahun start 1920, jadi ketika Indonesia yang konon kita masih dijajah, di luar sana udah ada yang namanya itu marketing, tapi sebenarnya adalah production. Apa sih production itu? Production adalah di mana fase ketika ada permintaan baru dibuat. Macam dalam sekarang itu PO lah, gitu. Jadi balik lagi sebenarnya, gitu. Atau wah ini raja datang, mau apa, berapa banyak, nggak gitu lagi. Emang harus ada hubungan. I do believe that you already know that this is the concept, the basic concept in marketing. Dan daripada lingkaran ini, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah survei lapangan. Karena kita nggak bisa
bisa jual itu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka maukan ketika kita nggak tahu apa dan siapa mereka. Contohnya, Medan adalah kota kelima, lima besar. Ini urutannya udah lupa ya. Kelima, pokoknya 5 besar urutan untuk yang vegetarian. Jadi pada tahun 2014 Indofood mengeluarkan Indomie dengan varian vegetarian, sop dan buah. Oke. Kemudian dijual. Laris. Kan new kan, baru kan? Because in Medanese banyak yang vegetarian. Terpulang daripada 3 golongan. First is keyakinan. Kedua adalah humanity. Karena save animals, save pet gitu. Yang ketiga adalah keyakinan kesehatan. Jadi ada 3 faktor kenapa orang Medan itu vegetarian. Itu antara keyakinan maupun safe play, jadi humanity atau kesehatan, healthy life. Dari ketiga macam ini intinya adalah Medan termasuk 5 besar untuk yang vegetarian konsumen. Apa yang dibuat sama Indofood sudah benar, sudah ada survei lapangan. Tapi tidak cukup kuat. Kenapa? Karena jualan vegetarian itu di Medan ini itu nggak sampai 5 tahun. Habis itu sekarang udah nggak lagi, bukan nggak diproduksi, tapi diproduksi di Jawa, udah nggak di Medan. Kenapa begitu? Karena si vegetarian orang ini semuanya sudah beralih kembali ke Maitri. Yang memang notabene dari dulu, dari zaman mereka dalam kandungan ibunya pun ibunya makanya Maitri gitu. Jadi mereka lahir Maitri. Ketika ada rasa lalu mau dicoba, tapi bukan jadi pilihan untuk berubah. Gitu. Jadi perlunya survei perlu, tapi harus lebih detail lagi, lebih kerucut lagi. Okay, marketing management is. What do you think about this? Target. How to achieve the target? Same vision. What else? Same vision. What else? Same plan. Okay. Same action. Same money. So you have to balance. You have to balance money. Okay. Menurut kalian, yang menjalankan marketing sesuai sama yang kalian sampaikan ini, perusahaan yang nampaknya dari kecil langsung besar itu apa? Tesla. Apa itu? Car. Oh, maksudnya baru gitu? Dia baru. Oke. Baru itu lah. Ada bagus nih ngomongnya. Atau teman-teman bisa lihat yang misalnya semua tahu ya, kalau Tesla, maaf ya mungkin tahu, lain-lain mungkin. Miss Rans Entertainment. Kalau disebut itu, setuju nggak? Nggak tahu Rans Entertainment. Punya Raffi Ahmad nggak tahu. Nggak tahu Raffi Ahmad. Punya TV di rumah. Atau TV-nya udah nggak hidup lagi. Kan udah nggak ada set-box. Atau belum beli set-box. Oke, tapi kan semua punya handphone ya. Paling nggak kalau nggak tahu Raffi Ahmad, paling nggak kalian tahu Citung lah. Oke, jadi Raffi Ahmad tuh yang dia basicnya dari zero, after married, mereka punya satu visi yang sama, satu misi yang sama. Saya daripada nikah, mereka punya visi yang sama, directions yang sama, actions yang sama, hingga akhirnya Rans sekarang menjadi besar. Yang tadinya karyawannya hanya 2, 3, sekarang sudah puluhan. Dan dia punya duit banyak sekali. Tapi yang Miss pernah lihat aja beritanya kayak cuman Gojek depositnya itu aja sampai 20 juta. How you can be a good people with this? I mean, you can know that how to start some business that you have to think, discuss, and you have to follow the successful persons is you have to start find your positive friends for sure. If your friends is toxic, will you can be got that target? No, for sure. Then you have to find your wise mentors. It's not for something that
trust me, don't choose your mom. Karena mama pasti akan melihat lebih banyak peluang dan kalau wise mentor dia akan melihat peluang daripada risiko. Kalau mama kita dia lebih banyak nengok risiko. Gak usah, udah. Yang aman-aman aja lo kerja aja, pasti begitu. So, as you know, bukan berarti mama lewat karena memang perannya mama begitu ya, memprotek anaknya. Jadi perannya ibu, orang tua itu sifatnya memprotek. Lain mungkin yang masih ada bapaknya. Oh tapi kan kalau ada bapak, bisa ditanya apa juga. Kemudian membaca buku-buku yang positif dan datangi tempat-tempat yang tepat. Jadi jangan di sesmen Mobile Legends aja. Mana kamu punya ini bagus kalau tempatnya itu warnet, nongkrong, gitu jangan begitu lah. Ya Calvin, itu di Calvin. Okay guys, individual assignment asesmen pada hari ini tadi kita udah menjelaskan banyak hal, kemudian kalian juga sudah memberikan beberapa ide yang menurut Miss ya bagus, dan inilah asesmen kita untuk pada hari ini untuk pertemuan ke depan tentang ini. Keywordnya adalah is marketing selling, is marketing advertising, is marketing meaning department. Jadi teman-teman, kalian teman-teman semua kan udah ada grupnya masing-masing seperti biasa. Teman-teman silakan cari, tanyakan ke Google. Kalau kalian mau bantu sedikit video di dalam silakan. Tapi di sini ada kriterianya bahwasannya silakan ditulis di Word. Jadi fontnya Times New Roman dengan 350 to 450 words. Dan after that Microsoft Word ya. Make sure that Microsoft Word is not PDF. Send to your group leader, and then your group leader will be sent to your class masters. After that, the class masters will be sent to me. So only will we got one email. Dari mana? Dari class master. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada. Read. Read now sometimes later becomes never. Jadi kalau tadi deadline-nya berapa hari? 6 days. Jangan tunggu. Procrastinate is only one of toxic words. Do it now. You will never lose when you're free time. Okay? Any questions? No questions? Alright, thank you so much for today. Before we end of the meeting, silakan kita berdoa lagi, bersyukur karena kita sudah menjalankan waktu ini dengan damai. Selamat berdoa dulu. Percaya kita berdoa lagi. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Good afternoon. See you. I see you. Take care guys. Kembali lagi kepada saya, Dewi Anggreni, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Terima kasih sudah bersedia menonton video saya dari awal hingga akhir. Adapun video tadi harapannya adalah untuk berbagi dan sharing saja. Selain daripada itu, tujuan daripada video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi syarat dalam kelengkapan dokumen sertifikasi dosen I 2023. Dari video yang tersebut, saya berharap tidak menyinggung pihak manapun dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh petinggi Politeknik Cendana, terlebih-lebih kepada Sivitas Akademika Politeknik Cendana, terkhusus sekali untuk rekan dekat saya. Mereka sangat support dengan kegiatan ini. Harapan kami sangat besar karena memang jujur Politeknik Cendana sendiri ini barunya itu nggak baru sekali sebenarnya, tapi memang setakat ini belum ada dosen Politeknik Cendana yang sertifikasi dosen. Jadi harapannya akan menjadi gerbang untuk teman-teman dosen yang lain untuk dapat lulus setelah kami mungkin, amin insyaallah. Sehingga saya ucapkan terima kasih sekali kepada Politeknik Cendana, kepada pimpinan tertingginya Bapak Supriyanto SPMSI, kepada seluruh yayasan Politeknik Cendana yang saya tidak bisa sebut satu persatu, kepada seluruh dosen, rekan sejawat saya juga tidak bisa sebut satu persatu, tapi terima kasih sekali karena memang berkat teman-teman semua kita akhirnya di posisi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali untuk teman saya yang memang agak ribet, tapi memang sungguh perhatian. Saya berharap beliau juga lulus, saya juga lulus, amin insyaallah. Kembali lagi terima kasih insyaallah begitu.
Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.